Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita panjatkan puji syukur bahwasanya sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan sesi pelatihan kita kali ini. Pagi ini kita akan melanjutkan mata diklat baru Bapak Ibu, yaitu pengolahan data hasil PTK. Untuk itu, bagaimana kita mengolah data setelah Bapak Ibu melakukan siklus? Marilah ikuti tayangan video berikut ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pengolahan data, mungkin lebih baik kita lihat dulu sebentar dari proposal PTK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari proposal itu kita menawarkan sebuah judul, ya. Dari judul itu kita kemarin sudah bikin bab 1, bab 2, bab 3. Jadi saya anggap bab 1 sudah oke, bab 2 juga sudah oke, bab 3 baru saja Bapak Ibu sudah laksanakan, yaitu adanya siklus 1 dan siklus 2. Nah, dari siklus 1 dan siklus 2 itulah Bapak Ibu tentunya sudah mendapatkan data. Nah, dari data itulah hari ini kita akan olah data tersebut, yang mana dari data itulah nantinya sebagai bahan untuk menulis di bab 4. Baik Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kita akan coba bagaimana kita mengolah data. Yang pertama dari instrumen yang berkaitan langsung dengan variabel masalah yang ada di judul Bapak Ibu. Yang pertama, hasil belajar. Ya, hasil belajar dari siklus 1 Bapak Ibu, tolong buat analisis ulangan hariannya. Terserah nanti formatnya Bapak Ibu, silahkan. Dari analisis ulangan harian, Bapak Ibu cari rata-ratanya berapa. Kemudian Bapak Ibu cari yang tuntas berapa dan yang tidak tuntas berapa. Ya. Lanjut dari situ Bapak Ibu cari ketuntasan klasikalnya. Bagaimana cara mencari? Bapak Ibu hitung jumlah yang tuntas berapa dibagi dengan jumlah siswa. Kemudian Bapak Ibu coba buat dari data yang tuntas itu, ya, Bapak Ibu buat dalam bentuk diagram, boleh diagram batang atau diagram pi, ya. Nah, kemudian untuk tes formatif, Bapak Ibu buat rata-rata pertemuan 1 dan 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya sama, Bapak Ibu cari berapa yang tuntas dan tidak tuntas. Demikian juga dengan siklus 2, caranya sama. Nah, jadi dari Bapak Ibu dari siklus 1 dan siklus 2, Bapak Ibu bandingkan hasil siklus 1 dan hasil siklus 2, apakah ada peningkatan. Nah, yang perlu diperhatikan, kalau Bapak Ibu ada variabel masalah hasil belajar, nanti di lampiran pada laporan nanti Bapak Ibu masukkan kisi-kisi soal, lembar soal, dan rekap hasil ulangan harian. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana mengolah data dari instrumen apabila variabel masalahnya minat atau motivasi. Di siklus pertama Bapak Ibu silakan olah data, ya. Kemudian cari skor,
kemudian cari nilai, baru dari nilai itu Bapak Ibu lihat kategori. Nah, dari kategori itu Bapak Ibu tentukan ya berapa orang yang kategori baik atau sangat baik berapa. Kemudian hitung persen yang kategori baik atau sangat baik. Kemudian cari yang punya minat baik atau sangat baik secara klasikal ya. Kemudian buat dalam bentuk diagram tabel atau V. Kemudian cocokkan dengan indikator kinerja. Siklus 2 caranya sama seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang penting Bapak Ibu bandingkan siklus 1 dan siklus 2 apakah ada peningkatan. Nanti pada lampiran laporan PTK Bapak Ibu harus melampirkan lembar angket, sampel isian siswa satu saja, dan rekap hasil angket. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan lihat bagaimana mengolah data kalau variabel masalahnya aktivitas belajar ya. Di siklus 1 Bapak Ibu rekap aktivitas siswa per pertemuan ya. Bapak Ibu tentukan jumlah skornya berapa, nilainya berapa, kategori apa ya. Kemudian tentukan berapa yang aktif dan sangat aktif berapa. Cari keaktifan klasikal ya. Yang aktif plus yang sangat aktif dibagi dengan jumlah siswa. Habis itu setelah dapat, buat dalam bentuk diagram tabel atau P ya. Cocokkan dengan indikator kinerja. Ini sebagai dasar melanjutkan siklus berikutnya. Siklus 2 pun caranya sama ya Bapak Ibu. Nanti di kegiatannya Bapak Ibu bandingkan siklus 1 dan siklus 2 apakah ada peningkatan. Lampirannya nanti berupa lembar observasi aktivitas siswa. Baik Bapak Ibu, kita lanjut bagaimana mengolah data dari variabel masalah kemampuan titik-titik, misalnya kemampuan membaca, kemampuan menghitung, ataupun kemampuan menghafal dan seterusnya. Caranya pada siklus 1 Bapak Ibu rekap kemampuan apa ya siswa per pertemuan. Nah, dari situ Bapak Ibu cari jumlah skor, nilai, kemudian masukkan kategori ya. Kemudian tentukan berapa anak yang mampu berbicara, mampu menghitung, mampu membaca, atau yang sangat mampu titik-titik ya Bapak Ibu hitung. Kemudian cari keaktifan klasikal, yang mampu titik-titik berapa, yang sangat mampu titik-titik berapa, dibagi dengan jumlah siswa. Kalau sudah dapat, Bapak Ibu buat dalam bentuk diagram tabel atau diagram T. Selanjutnya Bapak Ibu cocokkan dengan indikator kinerja juga. Siklus 2 caranya sama. Kegiatannya Bapak Ibu bandingkan siklus 1 dan siklus 2 apakah ada peningkatan. Lampirannya nanti berupa lembar observasi kemampuan titik-titik siswa, nanti silakan disesuaikan. Selanjutnya Bapak Ibu bagaimana kita mengolah data dari instrumen pengiring. Instrumen pengiring itu lembar observasi guru, lembar observasi siswa, catatan anekdota siswa, dan pedoman wawancara ya. Jadi lembar observasi guru silakan yang sudah diisi oleh observer Bapak Ibu kumpulkan ya. Kemudian lembar observasi siswa dari observer juga silakan dikumpulkan. Nah, kemudian silakan nanti bandingkan ya Bapak Ibu, cermati hasil lembar observasi guru dan lembar observasi siswa siklus 1 dan siklus 2. Logikanya harusnya
dari siklus 1 ke siklus 2 harusnya semakin membaik ya. Jadi lembar observasi itu sebagai bukti guru sudah melaksanakan ini kalau ukur keterlaksanaan variabel tindakan. Kemudian poin 1 sampai 4 Bapak Ibu itu sebagai bahan untuk pembahasan di bab 4. Dalam hal ini untuk memperkuat data dari variabel masalah. Logikanya hasil data dari variabel masalah dengan keterlaksanaan variabel tindakan harus berbanding lurus. Artinya misalnya gini Bapak Ibu, kalau siswa aktif itu biasanya lembar observasi guru pasti nilainya juga baik ya, nanti hasil belajarnya juga baik, minatnya juga baik. Nah itu biasanya berbanding lurus seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya, poin 1 sampai 4 lembar observasi guru, lembar observasi siswa, catatan anekdota siswa, pertemuan wawancara itu sifatnya data pendukung untuk memperkuat data yang variabel utama untuk Bapak Ibu tulis di bab 4 nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih detailnya bagaimana mengolah data hasil PTK, coba misalnya ya Bapak Ibu kembali misalnya untuk mengukur angket dari motivasi atau minat. Jadi kan ini lembar angket ataupun lembar angket minat atau angket motivasi yang Bapak Ibu bagikan ke siswa. Nah dari sini nanti kan siswa melingkari ataupun menyilang untuk memberikan penilaiannya dia. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh siswa, maka Bapak Ibu tahap selanjutnya yaitu mengolahnya, yaitu masukkan di rekap. Misalnya nomor 1 si Andi ngasih nilai 5, nomor 2 si Andi nilai 4, nomor 3 si Andi ngasih nilai mencentang 3, nomor 4 menilang atau mencintang 3 dan seterusnya ya. Nah Bapak Ibu dari nomor 1 sampai nomor 14 misalnya ya, Bapak Ibu jumlahkan, nah, sehingga nanti diperoleh skor. Nah dari skor ini Bapak Ibu nilai dengan masukkan rumus yang sudah Bapak Ibu tentukan, yaitu misalnya di sini ya nilai sama dengan skor perolehan per skor maksimal kali 100, ketemulah nih nilai, yaitu misalnya 77,142. Nah dari nilai ini Bapak Ibu lihat kategorinya, di sini sudah ada kategorinya ya. Misalnya 86 sampai 100 sangat baik, 71 sampai 85 baik. Nah, dari sinilah maka Bapak Ibu isikan kategorinya baik dan seterusnya. Nah, jadi cara menilainya ya. Jadi angket itu biasanya ada yang positif, ada yang negatif Bapak Ibu. Positif itu kalau menjawab sangat setuju nilainya 5 ya, tapi kalau pertanyaan negatif itu yang kontraproduktif ya, menjawab SS mana nilainya 1. Nah Bapak Ibu cek ya, yang berkategori baik atau sangat baik berapa, Bapak Ibu cari persentasenya ya. Kali lagi ya, nanti bandingkan antara siklus 1 dengan siklus 2. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian,
Untuk instrumen lembar observasi guru ya terserah nanti ya. Kalau Bapak Ibu pakai yang model begini juga bisa, silahkan dimasukkan. Kemudian di akhir di sini ada jumlah skor dan total ya, Bapak Ibu hitung. Atau kalau Bapak Ibu mau pakai yang seperti ini juga bisa ya. Nah, Bapak Ibu tentukan jumlah skor dan totalnya berapa. Atau Bapak Ibu juga pakai yang APKG, alat penilaian kemampuan guru ini ya, pakai ini untuk teman-teman guru tematik ya, guru-guru tema. Kalau guru kelas pakai ini juga bisa. Jadi nilainya misalnya 4, 4, 5, nanti di total ke bawah berapa ya. Nah, di sini ada skor total APKG 1 Bapak Ibu total. Nah, harusnya Bapak Ibu dari siklus 1 dan siklus 2 nanti harus meningkat ya, harus meningkat baik lembar observasi guru maupun lembar observasi siswa ya. Jadi di siklus 1 mungkin agak rendah karena baru pertama, kan ada refleksi. Nah, karena sudah melakukan refleksi perbaikan, logikanya nanti di siklus kedua baik lembar observasi guru, lembar observasi siswa, dan variabel masalah yang Bapak Ibu ukur harusnya semakin membaik Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk hasil belajar Bapak Ibu ya tinggal bandingkan saja ya. Yang pertemuan 1 dibuat apa itu analisis ulangan hariannya, siklus 2 juga dibuat analisis ulangan hariannya, cari yang tuntas berapa, cari ketuntasan klasikal. Bapak Ibu bandingkan siklus 1 dan siklus 2. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti bisa membandingkan, dan itulah nanti yang akan ditulis di bab 4. Sedangkan untuk mengolah keaktifan siswa Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu pakai format seperti ini ya. Ingat ya, observasi ini Bapak Ibu lakukan pada saat PBM yang dibantu dengan observer. Jadi misalnya aspek keaktifan siswa itu yang Bapak Ibu tentukan: diskusi, bertanya, berpendapat, menjawab. Nah, pada saat PBM kemarin tinggal diisi ini, misalnya Iqbal berdiskusinya dapat nilai 3, bertanyanya 3, berpendapatnya 1 ya, menjawab skornya 2 ya. Kemudian di total skornya berapa ya, kemudian dinilai. Ingat sama ya, jadi nilai ini rumusnya Bapak Ibu tentukan. Kalau sudah ada nilainya baru Bapak Ibu masukkan ke kategori. Nah, dari kategori inilah nanti setelah nanti semuanya ini ke bawah diisi Bapak Ibu ya. Nah, nanti kan Bapak Ibu akan mendapatkan mana siswa yang aktif atau yang sangat aktif. Nah, Bapak Ibu fokus ke situ aja. Kan kita kan ingin mencari keaktifan siswa. Nah, jadi Bapak Ibu fokus kepada siswa yang aktif ataupun siswa yang siswa yang sangat aktif, sehingga Bapak Ibu jumlah yang aktif berapa persen, yang sangat aktif berapa persen dijumlahkan. Dari situ nanti Bapak Ibu cari keaktifan secara klasikal ya. Nah, sehingga nanti di siklus 1 berapa, di siklus 2 berapa. Nah, Bapak Ibu bandingkan. Nanti silakan ditampilkan dengan diagram tabel atau diagram pie. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, saya kira demikian ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu lebih
apa namanya detail lagi, nanti Bapak Ibu bisa lihat di bahan ajar ataupun di bahan tayang atau pada link yang saya masukkan di menu LMS ini. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi sementara kita fokus mengolah data dulu. Nanti bagaimana cara kita membuat laporan di bab 4-nya ya, atau menuliskan di bab 4-nya dan artinya sekaligus laporannya, nanti masih ada mata diklat lagi, yaitu laporan hasil penelitian tindakan kelas. Nah, nanti kita akan ajak Bapak Ibu lagi menuliskan bagaimana menuliskan data hasil ini ke dalam laporan di bab 4. Jadi sementara Bapak Ibu fokus ngolah data terlebih dahulu.